Kemarin kita sudah ngebahas bahwa al-wujud gitu ya. Al-wujud itu inda siapa? Al-imam. Atau bahasanya inda asy-syekh gitu ya. Yang dimaksud syekh berarti siapa? Imam Asy'ari gitu ya. Inda syekh al-Asy'ari al-wujud itu maknanya apa? Ainu dzat gitu ya. Al-wujud ainu dzat. Kemudian apa? Tafsir kan gitu ya. Tafsir daripada mana ini? Tafsir jumhur gitu ya. Jumhur siapa? Asy'ariyah dong. Ya kan ya? Tafsir jumhur Asy'ariyah mengatakan bahwasanya al-wujud ainu dzat itu adalah al-wujud ataupun mafhuman wa kharijan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan mafhuman? Mahiyahnya gitu ya. Mahiyatul wujud hiya mahiyatu dzat gitu ya. Itu namanya mafhuman. Bisa ya? Yang dimaksudkan mafhuman adalah wujud ini wujud kan punya makna ya. Maknanya apa? Hiya makna zat itu gitu ya. Kalau misalkan wujudnya dinisbatkan kepada Allah gitu ya. Misal wujud Allah gitu ya. Apa makna wujud Allah? Makna wujud ketika dinisbatkan kepada Allah huwa zat Allah gitu ya. Kemudian wujud Zaid gitu ya. Wujud Zaid berarti apa? Huwa zatu Zaid gitu ya. Itu namanya tafsir jumhur Asy'ariyah untuk makna al-wujud ainu dzat gitu ya. Oke. Kemudian tafsir yang kedua, tafsirnya Syekh Sa'ad sama Syekh Sayyid gitu ya. Al-Alamah As-Sa'ad dan Sayyid waman tabi'ahum gitu ya. Tafsir Al-Alamah Sa'aduddin At-Taftazani sama Sayyid Syarif gitu ya, Al-Jurzani. Juga waman tabi'ahum. Setelah mereka gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan al-wujud ainu dzat gitu ya? Al-mafhum itu mutaghayyiran. Mafhum wujud sama mafhum dzat itu mutaghayyiran, beda gitu ya. Gimana mafhumnya nih? Al-wujud mafhumnya adalah apa? At-tahaqquq gitu ya. Al-husul fil kharij. Kenapa fil kharij? Enggak fi dhihni. Aywa, karena hum la yusbitun apa? Wujudu dhihni gitu ya. Hanya fil kharij saja. Sedangkan zat tergantung gitu ya. Mahiyatu zat, mafhumu zat tergantung. Zat apa? Kalau Allah lahu mafhum, Zaid lahu mafhum gitu ya. Berarti zat ala hasab. Maksudnya ala hasab, ala hasabi zat, ala hasabiha. Kalau misalkan Allah, misalkan zatnya lahu mafhumun gitu kan. Kalau Zaid lahu mafhumun gitu ya. Itu yang dimaksud dengan al-mafhum mutaghayyiran gitu ya. Wujud itu maknanya at-tahaqquq fil kharij, sedangkan zat ala hasabihi, ala hasabiha. Kalau Allah zatullah mafhumnya apa? Kalau Zaid mafhumnya apa? Misalkan hayawan natiq gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan mafhumnya mutaghayyiran gitu ya. Terus ketika melihat kharij, berarti ketika Anda melihat kharij apa? At-tahaqquq fil kharij. Fardunnya, afradnya gitu ya. Misalkan al-insan itu maknanya adalah hayawan natiq gitu ya.
Ketika Anda melihat al-kharijnya, amrun kharijnya, ataupun bahasa lainnya adalah ma sodaknya, itu apa? Zaid, gitu kan? Amr, gitu ya. Itu namanya kharijnya. Wujud, gitu ya. Mafhumnya mutaghayyiran dengan dzat. Tapi ketika Anda melihat amrun kharijnya, misalkan Allah, gitu ya. Allah. Itu ma sodaknya wahid. La zaida fihi, gitu ya. Dia wahid, la zaida fihi. Enggak ada amrun zaidnya ketika Anda melihat misalkan Allahu, gitu ya. Ketika Anda melihat mafhumnya mutaghayyiran, gitu ya, antara mafhum Allah dan mafhum wujud. Tapi ketika melihat masodaknya, amrun kharijnya wahid, gitu ya. Fardun satu, gitu. Satu di sini enggak ada amrun zaidnya, gitu ya. Dipahaminya dengan apa? Dengan muqabilnya ataupun yang ada amrun zaidnya. Misalkan al-alim, gitu ya. Al-alim. Oke. Di sini di dalam alim ada zat, gitu ya. Kemudian ada apa? Ada al-sifat, yaitu ilmu, gitu ya. Ada zat, ada sifat. Ada zat, ada sifat. Nah, ilmu ini katanya, gitu ya, kalau Allah singkapkan ataupun Allah berikan kasyaf kepada kita untuk melihat ilmu, sifatul ilmu. Masalahnya kan sifatul ilmu maknan ya. Bisa nggak sih terlihat? Bisa nggak yuro? Nggak. Tapi kalau seandainya Allah di sini kasyafa lana, gitu ya. Kasyafa lana. Hadza as-sifat, gitu ya. Maka apa? Kita bisa lihat ilmu tersebut. Kalau Allah berikan sifat inkishafnya kepada kita untuk melihat ilmu di sini, gitu ya. Maka ilmu fil kharij itu apa? Mawjudun, gitu ya. Yuro, bisa kita lihat dengan catatan Allah memberikan kasyaf kepada kita, gitu ya. Nah, beda dengan wujud, gitu ya. Wujud itu apa? Antara wujud dan zat Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada amrun zaid, gitu ya. Enggak ada amrun zaidnya. Beda dengan ilmun, gitu ya. Oke. Berarti untuk tafsiran Al-Allamah Sa'ad sama Sayyid, gitu ya. Itu mafhumnya mutaghayyiran, tapi masodaknya ataupun kharijnya ini bisa dikatakan masodak, gitu ya. Kharij adalah lainnya masodaknya wahid. Masodaknya itu wahid. Artinya la zaida fihi. Oke. Dari tafsir ini, gitu ya. Dari tafsir ini, menurut tafsiran jumhur, bahwasanya mafhum Allah Subhanahu wa taala dan zatnya itu wahid, bahwasanya mafhum zaid dan zat zaid itu wahid, maka al-wujud itu laisa minas sifat, gitu ya. Al-wujud bukan dari sifat. Karena apa? Wujud itu zat, gitu ya, bukan sifat. Makanya apa? Makanya ketika dibilang di dalam pembahasan sifatullah al-wajibah lahu, gitu ya, dan masuk di dalamnya wujud, dikatakan apa? Tasamuha, nisbah, sifatul wujud, gitu ya, lillahi ta'ala, itu apa? Tasamuhan. Apa artinya tasamuhan? Majazan, gitu ya. Majaznya katanya isti'arah. Ana cari gimana prosesnya isti'arah, berat juga ya ternyata ya. Isti'arahnya aneh gitu prosesnya. Oke. Tasamuhan atau majazan, gitu ya. Nisbatul wujud lillahi ta'ala tasamuhan. Dengan tafsir siapa? Tafsir yang atas. Nomor 1 nih. Menghasilkan ini pemahamannya. Sekarang nomor 2 nanti. Al-wujud itu laisa minas sifat. Terus kenapa Anda memasukkan, wahai Imam Dardir, di dalam kitab Anda bahwasanya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala namanya sifatun nafsiyah, yaitu wujud.
kan itu ya. Katanya tasamuhan, majazan, karena sifat itu ainud dzat. Wujud itu ainud dzat. Nah, menurut tafsirnya Syekh Sa'ad sama Syekh Sayyid gitu ya. Ada sebuah kaidah seperti ini. Sihatu ittisafu syai'. Boleh nggak Anda bilang sihatul wasaf, syai' bi syai'? Boleh ya? Tapi tajawuzan. Aslinya kan ittisaf, gitu ya. Sihatut tisofi asyai' bi syai', gitu ya. Oke, syai'-nya pertama adalah ittisaf al-mausuf, ya nggak sih? Ittisaf al-mausuf. Bi apa? Bi as-sifat, gitu ya. Oke. Sihatut tisofu syai' bi syai' itu apa? Taghayuruhuma, gitu ya. Zihnan au kharijan. Dapat ya? Enggak mesti dua-duanya. Antara sifat dan mausuf itu beda. Zihnan, ketika dibicara zihnan apa maksudnya? Aywa, mafhuman berarti kan? Oke, mafhuman. Kalau kharijan berarti apa? Tahakuknya ataupun sodaknya, gitu ya? Oke. Sekarang Anda tanya, kalau seandainya syarat gitu ya, mensifati sesuatu terhadap sesuatu itu, ada perbedaan antara mausuf dan sifatnya, berarti gini. Menurut Said Syarif dan Sa'ad Al-Allamah, Dzatullah, gitu ya. Maksudnya tafsir ya, tafsir terhadap pendapatnya Imam Asy'ari. Dzatullah wa wujuduhu, gitu ya. Ataupun dzatu Zaidin, gitu ya. Wa wujuduhu. Dzatu Zaidin wa wujuduhu. Beda kan mafhumnya? Ya kan ya? Lahu mafhum, dan katanya untuk mencari mahiyatullah ta'ala itu menurut falasifah mustahil, gitu ya. Kecuali menurut pendapat sebagian mutakalimin yang mengatakan dengan kasyaf saya bisa mengetahui mahiyatullah ta'ala. Wujuduhu mafhumun akhar, gitu ya. Dzatu Zaid hayawan natiq, gitu ya. Zat bimana mahiyah. Wujuduhu at-tahakkuk fil kharij, gitu ya. Tahakkuk fil kharij. Ini juga maknanya tahakkuk, gitu ya. At-tahakkuk fil kharij. Oke. Berarti kan mafhumnya beda ya? Lahu mafhum akhar, lahu mafhumun akhar. Sah nggak dijadikan sifat? Sah, gitu ya. Menurut tafsirnya Syekh Sa'ad sama Syekh Sayyid, nomor 2 ini, gitu ya. Ke sini ya berarti ya, atau di sini deh, gitu ya. Berarti al-wujud itu sifatun haqiqiyatun la tasamuhan, gitu ya. La majazan, sifatun haqiqiyah dengan tafsir beliau. Gitu ya, dengan tafsir beliau. Oke, sifatun haqiqiyatun. Gak perlu ada tasamuh, gitu ya. Berarti ketika memasukkan sifat nafsiyah kepada dzatillahi ta'ala, gak perlu ada tasamuh. Kemudian kenapa dikatakan sifat nafsiyah, gitu ya? Karena dia itu dengan menggunakan pemahamannya siapa? Ataupun ta'birnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, gitu ya. Bisa wujudu al-wujud ini, gitu ya, maknanya itu bisa babi dzat, la bisa babi syai'in akhar, la bi'illatin, gitu ya. Sedangkan al-alamiyah, gitu ya, al-alamiyah katanya apa? Sifatun, bukan sifatun, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi
dia itu adalah as-sabit gitu ya. As-sabit yang apa? Li illatin, kan gitu ya. Alamiah, kenapa? Karena al-alamiyah itu adalah sebuah amrun gitu ya. Sabitun gitu ya. Lillah ataupun lil maujud. Misalkan lillah gitu ya. Itu apa? Bisa babi illatin. Apa ilahnya? Aywa, bisa babi illatin. Wahia apa? Subut al ilmi lahu. Gitu ya. Subutul ilmi lahu. Sedangkan al-wujud itu la bisa babi syai'in akhar, bisa babi dzatihi gitu ya. Ya, ini ya al-alamiyah. Itu sifatun nafsiyah, ya sifatun nafsiyah. Kenapa dikatakan nafsiyah? Karena hadhihi sifat itu apa? La bis tahaqququha ataupun subutuha gitu ya, bukan tahaqquk fil kharij. Subutuha itu bisa babi sifatin nafsiyah. Ya. Bisa babi apa? Bisa babi zat, bisa babi dzatiha. Pertanyaannya, kalau Anda mentafsirkan seperti ini, berarti Anda mengisbatkan dhihnun dong. Itu masalahnya, gitu ya. Imam Asy'ari mengisbatkan dhihnun, gitu ya, wujudu dhihni, gitu ya. Oke. Wallahu alam jawabannya. Tapi saya sempat ngebahas bahwasanya ketika anak atas tasawwur tu syai'an, detik itu ada di otak anak. Setelah itu ada enggak? Enggak. Gitu ya. Itu namanya tasawur. Mutakalimin juga ketika memahami sesuatu kan ada di otak. Mutasawwir fi dhihni. Cuman ba'da dzalika hal yabqa fi dhihni, maujudun fi dhihni, la katanya. Detik ketika memproses tasawur. Jadi ternyata taksimnya hawas itu zahir sama batin itu ternyata mempermudah kita untuk memahami sesuatu gitu ya. Walaupun itu pendapatnya siapa? Falasifah gitu ya. Untuk meringankan kita memproses pemahaman. Oke. Kesimpulannya yang panjang ini adalah kalau Anda menggunakan tafsirnya Imam Taftazani dan imamnya Sa'ad sama Sayyid, wa man tabi'ahum, itu wujud adalah sifatun hakikiyatun, nafsiyatun gitu ya. Kalau Anda gunakan tafsirnya jumhur, itu wujud bukan apa? Bukan sifat. Kenapa dimasukkan tasamuhan gitu ya? Kenapa sih ini terjadi seperti ini gitu ya? Kok kenapa ada tafsir yang berbeda? Alasannya adalah Imam Asy'ari enggak mentafsir kalamnya. Karena enggak mentafsir, ashabnya apa? Masing-masing berusaha untuk memahaminya. Ada yang berusaha memahami ala zahirihi, ada memahami dengan apa? Dengan melihat kualitas akalnya Imam Asy'ari gitu ya. Kata Imam Sa'ad sama Sayyid, gak mungkin loh Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya al-wujud gitu ya. Al-wujud mafhumuhu gitu ya. Huwa mafhum adzat, itu mustahil banget gitu ya. Ataupun sekelas beliau nggak bakalan mengatakan seperti itu gitu. Karena ini badihi banget. Badihi dalam artian apa? Misalkan apa mahiyatul insan? Hayonatik. Emang ada insan? Gitu ya. Akan bertanya. Kalau misalkan katanya sesuatu itu huwa itu nggak bakalan ada pertanyaan gitu ya. Ketika Anda katakan al-mahiyah mahiyatul insan gitu ya. Al-insan. Apa? Hayawan natiq. Kita nggak berbicara ini loh, wujud sama adamul wujudnya, ya nggak sih? Hanya berbicara makna daripada insan. Terus ada yang nanya, bentuknya gimana sih? Gitu ya. Maksudnya ada nggak sih fil kharij gitu ya? Hal hiya hadhil mahiyah maujudah. Dari sini katanya, dari pertanyaan ini gitu ya. Dari pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya wujud sama mahiyah itu beda, gitu ya. Yuk kita baca kitabnya yang sisa kemarin.
Kalau di anak sebentar. Ini pembahasannya adalah masih di wadi tu sama sifatan nafsiyah gitu ya. Terus ada kalimat fa'in kulta. Ana ingin menjelaskan kalamnya Imam Tafdazani. Kemarin kan kita ngebahas ini ya. Kita selesaikan ya. Oke. Fa'in kulta. Ada ya? Ada enggak? Halaman berapa? 73. Fa'in kulta. Idza kunta qad banaita hadhil aqidah. Kalau Anda membangun akidah ini gitu ya. Ala madhab al-Asy'ari, Imam Asy'ari, al-qail binafyil ahwal, al-hal kemarin apa? Sifatun sabitatun atau apa? Sifatun lil maujud kan itu ya. Apa? La huwa maujudah wala huwa ma'dumah gitu ya. Itu adalah hal. Fal wajhu apa? Hadfu al-wujud. Hadfu makna pembahasan wujud ini gitu ya, nggak usah dimasukkan ke pembahasan sifat al-wajibah lillahi ta'ala karena wujud ini zat gitu ya. Wala hajata ila irtikabit tasamuh, tidak perlu apa? Tidak perlu capek-capek ngebahas tasamuh, nanti nambah panjang gitu ya pembahasan, padahal kita ingin membahas sifat gitu ya. Ini nggak masuk nih. Jawabannya apa? Kultu, seakan-akan ada intirad gitu ya. Lamma kana, ini alasannya, ma'rifatu al-wujud gitu ya. Yahtaj laha li yanbani alaiha ghairuha, liyanbani alaiha ala hada ma'rifatil wujud atau hadhihi ma'rifat al wujud ghairuha. Berarti ghairuhanya jadi apa? Far'un kan itu ya. Yanbani alaiha hanya jadi apa? Aslun, ya enggak? Oke. Karena yanbani yubna alaiha atau yanbani alaiha gitu ya. Ketika ma'rifatul wujud ini dibutuhkan untuk mengetahui pembahasan furu'nya seperti qadir, seperti al-qudrah gitu ya. Al-qudrah apa maknanya gitu ya. Al-ilmu apa maknanya? Terus bagi siapa gitu ya. Kan gitu ya. Bagi Allah. Allah mau ada enggak? Kan gitu ya. Kan gitu nanti. Ketika Anda membahas sifat, sifat ini buat siapa nih? Buat Allah. Emang Allah ada gitu ya. Maka dibahaslah namanya wujud gitu ya. Oke, liyambani alaiha hanya kembali ke mana? Oke, ke ma'rifatul wujud. Ghairuha berarti selain wujud, kan itu ya, atau selain ma'rifatul wujud. Minas sifat berarti ghairuha untuk ma'rifati selain wujud, ma'rifati sifat-sifat selain wujud. I'tabartu al-wasfa'a al-zahiri. Maka saya mengiktibarkan wasaf al-zahiri fi qaulina. Zahirnya itu wasaf, tapi apa? Hakikatnya bukan wasaf. Katanya zahiri ay lafzi juga gitu ya. Ini proses zahirinya diproses apa? Diproses pembahasan ini isti'arah gitu ya. Fi qaulina dzatullahi maujudatun gitu ya. I'tabartu al-wasfa al-zahiri fi qaulina apa? Dzatullahi maujudatun gitu ya. Berarti ana telah menghukumi dzatullahi dengan apa? Dengan sifat yang namanya wujud gitu ya. Sifat yang isemnya itu adalah wujud. Wujud ini adalah isem daripada sifat. Enggak, itu zahirnya saja gitu ya. Karena dzatullahi maujudah itu artinya apa? Dzatullahi hiya dzatullahi. Iya kan gitu ya? Tamam. Dan itu enggak mungkin katanya. Khobar dan mubtada itu harus mafhuman mutaghayyiran gitu ya. Harus beda mafhumnya gitu ya. Bisa dia am ataupun misalkan dihukumi dengan min wajhid ya. Wartakabtu at-tasamuh ya. Ala anna tahqiq. Ini yang Anda jelaskan tadi, tahqiqnya ini nih. Imam Sa'ad sama Sayyid. Coba kita lihat. Ala anna tahqiq anna syekh walau nafal ahwal, walaupun menafikan ahwal gitu ya. La yanfi al-i'tibarat. I'tibarat yang kemarin Anda jelaskan apa? I'tibarat yang dimaksudkan adalah al-i'tibar bermakna yang pertama, i'tibar. Ada dua makna gitu ya. Ma lahu tahakkukun fi, tahakkukun di sini berarti bukan fil kharij ya. Fi nafsihi gitu ya. Ma lahu tahakkukun fi nafsihi wala yujad
fardun min wala yujad ayya fardin fil kharij. Malish. Fil kharij. Gitu ya. Itu namanya i'tibar. Berarti yang dimaksudkan di sini apa? Malahu tahakkukun fi nafsihi wala yujad ayyi fardin fil kharij apa? Mafhum ya enggak sih? Mafhumun dhihniyun gitu ya. Itu yang dimaksudkan i'tibar. Mafhumun dhihniyun. Malahu tahakkukun fi nafsihi wala yujad ayyu fardin min ayyu fardin fil kharij. Ini makna i'tibar yang dimaksudkan di sini. Walau nafal ahwal la yanfil i'tibarat, gitu ya. Tidak menafikan i'tibarat, gitu ya. Di sini jelas loh mengatakan la yanfil i'tibarat, ma lahu tahakkukun fi nafsihi. Karena tahakkuk yang tahakkuku dhihni, gitu ya. Yang dimaksud tahakkukun dhihniyun ada namanya amrun i'tibari gitu ya. Amrun i'tibariyun. Ada banyak macamnya gitu ya. Salah satunya ini. Amrun i'tibariyun. Mawjudun fi dhihni enggak? Ini masalah kalau bilang kayak gini. Ya enggak sih? Karena mutakalimun tidak mengatakan mawjudun fi dhihni gitu ya. Maka dia amrun i'tibari aja gitu ya. Malahu tahakkukun fi nafsihi, maksudnya malah tahakkukun fi nafsihi, dia punya makna gitu ya, punya mahiyah gitu ya. Jangan bilang mawjudun fi dhihni, malahu tahakkukun ay amrun i'tibari. Berarti la yanfi al-i'tibarat li dhuhuri ziyadatiha dhihnan. Berarti wujud itu mafhum yang zaid anidz dzat. Gitu ya. Mafhumnya wujud bukan mafhumnya dzat. Makanya zaid, gitu ya. Mafhumnya wujud bukan mafhumnya dzat. Li dhuhuri ziyadatiha dhihnan. Wa in lam yakun laha subutun apa? Kharijan. Gitu ya. Wa in lam yakun isim yakunnya apa? Wa in lam yakun laha li li-nya kembali ke mana? Sebentar. Ziyadatuha, haknya kembali ke la yanfil i'tibarat laha subutan gitu ya. Ke ahwal. Sebentar. Anna syai' walau nafal ahwal la yanfil i'tibarat li dhuhuri ziyadatiha, ziyadatil i'tibarat dhihnan. Maksudnya ziyadatul i'tibarat dhihnan apa? Makna wujud gitu ya. Dhihnan itu beda dengan makna apa? Dzat. Oke. Wa in lam yakun laha makna i'tibar gitu ya. Malahu tahakkukun fi nafsihi gitu ya. Itu ada enggak sih di fil kharij? Oke, Anda contohkan. Al-imkan gitu ya. Al-imkan. Ini adalah apa maknanya? At-tasawi. Gitu ya. Singkatnya, at-tasawi baina apa? Bainal wujud wal adam, gitu ya. Ada nggak fil kharij? Nggak ada. Gitu ya. Yang ada apa? Mungkin, baru ada. Al-mungkin ada, gitu ya. Tapi kalau imkannya nggak ada. Al-wujud, gitu ya. Al-wujud. Itu ada nggak fil kharij? Nggak ada. Tapi al-mawjud ada, gitu ya. Karena al-mawjud apa sih? Sifat, gitu ya. Buat apa? Buat zat, gitu ya. Al-mungkin, gitu ya. Berarti kan sifat buat zat, gitu ya. Berarti sudah sudah dipilih, gitu ya. Nah, ini namanya i'tibar, ma lahu tahakkukun fi nafsiha. Wa in lam yakun laha subutun kharijan. Salah satu syarat supaya dikatakan subutil kharij, datangkan fardun min afrodi hadhil ma'na, gitu ya, atau hadal ma'na. Misalkan insan, Zaidnya ada, yaudah, berarti apa? Sabata fil kharij. Bal qala, bahkan qala al-alamah at-Taftazani,
Ini bukan lil idrob ya. Balnya bukan lil idrob untuk tahqiq. Tapi buat apa berarti balnya di sini? Beliau ingin mengisbatkan tahqiqnya, gitu ya. La khilafa annal wujud. Idrobnya ke atas boleh, gitu ya. Berarti kan untuk menafikan sesuatu yang idrob itu apa? Menafikan tawahum ya? Tawahum nafyun kan ya? Oke, berarti di sini menafikan tawahum nafyu kalamnya Syekh. At-tahqiq kada wa kada. Jangan-jangan itu enggak mutahaqqiq, enggak gitu. Bahkan dikuatkan. Bal qala al-alama at-Taftazani la khilafa annal wujud zaidun dhihnan. Kata Syekh Syekh ini siapa namanya? Syekh Muti'i ribet di sini katanya. La khilafa, kalau Syekh Usam udah ikutin aja. La khilafa annal wujud zaidun dhihnan baina Imam Asy'ari wa jumhur Asy'ariyah, gitu ya. Untuk menyelamatkan pembahasan. Kalau didalamin lagi ribet nih katanya. La khilafa annal wujud zaidun dhihnan, gitu ya. Baina apa? Imam Asy'ari sama jumhur. Oke. Bimana? Apa sih yang dimaksud dengan annal wujud zaidun dhihnan itu? Bimana anna lil aqli an yulahid ay an yata'aqal, gitu ya. An yatasawwar itu yang dimaksud dengan yulahid. An yulahid an yatasawwar al mahiyata bidunil wujud yang dibilang tadi, gitu ya. Al insan maknanya hayunatik. Udah yang tergambar ana makna insan, enggak nanya, gitu ya. Enggak di otak ana enggak ada mulahadzah ma'a wujudihi, enggak, gitu ya. Itu yang dimaksud mulahadzah di sini ya. Jadi ketika ana ditanya ma ma'nal insan hayaunun natik, di otak ana enggak ada tuh mulahadzah yang namanya apa? Hal yujad am la yujad. Ketika ditanya baru ada mulahadzah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan annalil aqli an yulahid al mahiyata bidunil wujud, tanpa yulahid wujud, gitu ya. Ketika ana ditanya mahwal insan hayaunun natik, apakah dia mawjud atau ghairu mawjud? Enggak ada tuh, enggak terbayang di otak ana makna itu. Wabil aksi berarti apa? An yulahidul al wujud, ma ma'na wujud? At-tahaqquq fil kharij, gitu ya. Tanpa memperhatikan buat apa nih wujud nih, gitu ya. Buat dat mawjud yang mana nih? Enggak, gitu ya. Berarti ketika ana memperhatikan al wujud, misalkan kawan-kawan nanya nih, Ustaz, apa sih maknanya wujud? At-tahaqquq fil kharij. Di otak ana, gitu ya. Sama sekali enggak terbayang yang dimaksud adalah wujudillahi ta'ala, gitu ya. Yang dimaksud adalah wujud zaid, enggak ada nih zatnya, enggak ada terbayang zat, hanya makna wujud saja. Berarti ana boleh katanya semuanya sepakat, gitu ya, bahwasanya apa? Bahwasanya ketika ana ditanya makna wujud, yang terbayang di otak ana adalah makna wujud, tanpa membayangkan wujud ini sifat buat zat apa, enggak, gitu ya. Itu namanya apa? Mulahadzatul wujud tanpa mulahadzah zat, gitu ya. Mulahadzatul zat, memahami makna zat tanpa memahami makna wujud. Artinya wujud lahu maknan, zat lahu maknan akhar, gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya wujud dan zat itu huwa, ketika ana ditanya wujud berarti apa? Otomatis, gitu ya. Ana memaknakan zat. Ketika ana memaknakan zat, otomatis ana memaknakan wujud. Makanya menurut jumhur al-wujud ainud dzat, gitu ya. Enggak, kata Imam Taftazani beda, gitu ya. Al-wujud itu lahu ma'nan fi dhihni wa dzat lahu ma'nan fi dhihni. Oke. Wabil aksi sudah. Wa nata'aqqal mahiyata, kita memahami mahiyah hayaunun natik misalkan. Wa nasyukku fi wujudiha, gitu ya. Boleh jadi kita memahami sebuah mahiyah tapi ada enggak ya, gitu ya. Misalkan al-falak al-azam, gitu ya. Ana paham nih mahiyahnya, emang ada falakul azam nggak kelihatan, gitu ya. Siapa tahu nggak ada, cuman antum memahami mahiyah aja, gitu ya. Nah, wa nasyukku fi wujudiha. Ini untuk menjadikan disebutkan di sini untuk menjadikan dalil, gitu ya, bahwasanya tafsir daripada wujud ainud dzat itu yang diinginkan adalah ini, gitu ya, masodaknya. Masodaknya tuh sama ainud dzat. Nggak ada amrun zaidnya, gitu ya. Walaupun mafhumnya beda, gitu ya. Oke, udah itu pembahasan wujud. Nah, setelah ini, gitu ya, setelah
wujud setelah kita bahas di sana. Terus sifat nafsiyah ini buat siapa gitu ya? Cocoknya. Oke. As-sifat an-nafsiyah. Al-wujud gitu ya. Al-wujud itu dikatakan as-sifat an-nafsiyah. Qaul al-imam syekh. Berarti ketika anak itlaq syekh yang dimaksudkan adalah Asy'ari. Qaulu syekh ala tafsir jumhur gitu ya. Maka apa? La gitu ya. Bukan sifat nafsiyah. Qaulu syekh ala tafsir Sa'ad juga Sayyid gitu ya. Iya gitu ya. Sifatun nafsiyah. Terus yang mengisbatkan hal siapa berarti? Al-Qadi gitu ya. Yang dimaksudkan Qadi berarti siapa? Abu Bakar al-Bakilani gitu ya. Iya gitu ya. Sifatun nafsiyah. Wa ja'lu sifatun nafsiyah ini untuk pendapat siapa? Liman qala bil ahwal gitu ya. Sifatun nafsiyah. Terus jumhur. Jumhur al-Asy'ariyah. Minhum al-imam. Oke. Itlaqul imam di dalam kitab akidah itu siapa? Aywa, Fakhruddin Ar-Razi gitu ya. Itlaqus syekh di dalam kitabnya Asy'ariyah berarti apa? Imam Asy'ari. Minhum al-imam. Ya. Ini sifatun nafsiyah. Nanti terjemahannya nafsiyah beda-beda gitu ya. Dah. Ini kesimpulannya. Oke. Terakhir, pembahasan wujud ini adalah al-wujud. Pertanyaan Azmini. Ustaz, kalau misalkan wujud itu ainul zat, gitu ya. Al-wujud adalah ainul zat, gitu ya. Ditambah lagi oleh Imam Asy'ari, gitu ya. Katanya mushtarakun lafdhiyun. Lafdhun nya wahid lahu makna muta'addid gitu ya. Ini pendapatnya al-imam syekh, pendapatnya syekh. Pertanyaannya, ini pendapatnya syekh istimbat ashab ataukah beliau menaskan gitu ya. Yang ini menaskan nih. Beliau menaskan bahwasanya wujud itu mushtarakun lafdhiyun, lafdun wahid lahu ma'na muta'addid. Gitu ya. Ini masalah di sini. Ya, masalahnya di sini. Makanya ashab jumhur mentafsirkannya ya udah tafsirnya kayak gitu. Bahwasanya wujud itu ainul zat, gitu ya. Nah, sekarang kalau wujud itu adalah ainul zat, coba lihat. Wujud ain zatillah, gitu ya. Wujud ain zatu zaid, gitu ya. Wujud ain zatul jabal. Ana tanya sekarang, mahiyatu zatillahi ta'ala dengan mahiyatu zati zaid dengan mahiyatu zatil jabal sama enggak? Beda. Lafdun wahid lahu ma'nan muta'addid gitu ya. Ini katanya yang dipahami. Oke. Berarti alat tafsir siapa? Alat tafsir jumhur gitu ya. Terus ini penjelasannya kan. Berikutnya, menurut jumhur
Jumhurnya mutakalimin, gitu ya. Jumhur al-mutakalimun. Berarti masuk siapa? Mu'tazilah, gitu ya. Jumhur mutakalimin. Al-wujud itu mustarakun ma'nawi. Mustarakun ma'nawi. Artinya apa? Lafdunnya wahid, kemudian lahu makna wahid, apa? Walahu afrad muta'addid, kan itu ya, muta'addidah. Gitu, maknanya wahid, lafdunnya wahid, lahu afrad muta'addid. Contohnya apa? Al-insan, gitu ya. Al-insan itu maknanya wahid, hayawan natiq, gitu ya. Terdiri daripada 2 juz, gitu ya. Hayawan natiq terdiri daripada 2 juz. Lafdunnya wahid, insan, lahu ma'nan wahid. Lahu afrad muta'addid, gitu ya. Afradnya muta'addid, Zaid, Bakar, dan seterusnya. Begitu juga dengan wujud, gitu ya. Wujud itu katanya lafdunnya wahid, tapi wa ma'nan wahid, gitu ya. Jumhur mutakalimin ketika memaknakan wujud, lafdun wahid, wa ma'na wahid, berarti apa? At-tahaqquq fil kharij, gitu ya. At-tahaqquq fil kharij. Ini makna wujud indahum, gitu ya. Makna wujud indah al-mutakalimin. At-tahaqquq fil kharij. Walahu afrad muta'addid, gitu ya. Ketika ana menisbatkan wujud kepada zatillah ta'ala, gitu ya. Ketika ana menisbatkan wujud kepada zatil hawadis, gitu ya. Itu afrad muta'addid. Oke. Terus sifatun nafsiyahnya gimana? Jumhur mutakalimin bahwasanya wujud itu adalah sifatun nafsiyah karena sifatun nafsiyahnya ini berarti kan at-tahaqquq fil kharij ya. Wujud itu maknanya at-tahaqquq fil kharij adalah wujud. Nah, ketika ana berbicara tentang zatillah ta'ala fil kharij, gitu ya. Mungkin gak tanpa wujud? Tanpa sifatil wujud? Gak mungkin, gitu ya. Ketika ana berbicara tentang Zaid fil kharij, ana udah bilang nih, Zaid fil kharij berarti udah ada kan? Mungkin nggak disifati dengan wujud. Maksudnya mungkin nggak Z ini nggak disifati dengan wujud. Nggak mungkin. Makanya dikatakan sifatun nafsiyah, gitu ya. Yang tidak mungkin sesuatu itu ada kecuali dengan dia, gitu ya. Itu sifatun nafsiyah. Sifat an-nafsiyah bimakna seperti ini, gitu ya. La yatahaqqaq apa? Asy-syai'u aywa fil kharij illa apa? Illa bihi atau biha, gitu ya. Atau misalkan sifat illa biha berarti ya. Itu katakan apa? Sifatun nafsiyah. Udah ya, jumhur mengatakan musyarak ma'nawi. Apa sih musyarak ma'nawi? Mana afrodnya, gitu ya. Mana maknanya? Satu, at-tahaqquq fil kharij. Mana afrodnya? Zatullah, Zatu Zaid, zat dan seterusnya, gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke sini. Oke. Al-wujud, gitu ya. Itu adalah ainu adzat, gitu ya. Al-wujud, ainu dzat itu menurut pendapat Asy-Syaikh bitafsir ya. Bitafsir apa? Bitafsirnya enggak, pendapat al-wujud ainu dzat itu pendapatnya Syekh, juga pendapatnya al-hukama. Ketika ana berbicara tentang, gitu ya, al-wujud ainu dzatillahi. Ana udah fokus ke dzatillah ya. Al-wujud, wujudillah berarti, gitu ya. Mohon maaf. Wujudillah. Wujudillah.
itu ainu dzatillah. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh Imam Asy'ari dengan tafsir siapa? Bi tafsir jumhur. Ingat ya, jumhur di sini jumhur Asy'ariyah. Tadi di sini jumhurnya jumhur mutakalimin. Oke. Juga pendapatnya hukama. Bima'na Adam al-infikak. Gitu ya. Kalau kawan-kawan nemu di dalam kitab Asy'ari gitu ya. Wujudullah ainu dzatillahi ta'ala itu pendapatnya Syekh juga hukama. Pendapatnya hukama yang dimaksudkan adalah bima'na adamul infikak. Berarti apa? Ketika idza adamul infikak dhihnan wa kharijan. Dhihnan wa kharijan. Kenapa dhihnan? Karena hukama gitu ya. Hukama mengisbatkan wujudu dhihni gitu ya. Dhihnan wa kharijan. Ketika anak tasawartu dzatillahi ta'ala, tasawartu wujud. Ketika anak tasawartu wujudillahi ta'ala, tasawartu dzatihi gitu ya. Tasawartu maksudnya tasawar di sini adalah pasti ada gitu ya. Enggak mungkin terlepas. Karena dzatullahi ta'ala katanya apa? La yumkin adamuhu. Li'anna dzatullahi ta'ala Ta'ala yastahilu laha al-adam. Ketika anak nanya kepada hukama, wahai hukama, ma al-wujud indakum, ma ma'na wujud indakum? At-tahaqquk fi dhihni wa fil kharij. Gitu ya. Al-hukama mengatakan seperti itu. Oke. Aduh. At-tahaqquk fi dhihni wa fil kharij. Gitu ya. Terus, wujudillahi ta'ala. Wujud al-hawadis gitu. Enggak, wujudul mumkinat. Sebentar, mohon maaf. Wujudul hawadis. Ya, jangan mumkinat, karena mumkinat ada. Oke. Bahasanya wujudul hawadis. Anak kok jadi bertanya ya? Wujudul hawadis. Oke, wujudul al-hawadis. Al-hawadis. Hukama, mereka punya mustalah hadis nggak sih? Punya, gitu ya. Mereka punya mustalah qadim nggak sih? Punya, gitu ya. Ini mustalah hukama yang berbicara tentang hadis, gitu ya. Sesuatu yang hadis indal hukama. Ma yasbikuhu al-adam, gitu ya. Al-madah katanya indal hukama itu bukan hadis, gitu ya. Kita nih hadis nih, tapi madah itu qadim, gitu ya. La yasbikuhu al-adam. Wujud al-hawadis, gitu ya. Berarti kan wujud al-hawadis, apakah dia itu ainu dzat? Berarti ainu dzatil al-hawadis. Mohon maaf, al-hawadis. Ataukah ghairohu? Ghairoha. Ini pendapat hukama. Ini pendapat apa? Asy-Syaikh. Nanti kalau misalkan di kitabnya kitabnya hukama Asy-Syaikh nanti beda lagi ya, bukan Syekh Asy'ari. Oke. Ghairuha. Jadi wujudul hawadis menurut Imam Asy'ari itu ainu dzat juga, gitu ya. Wujudul hawadis ainu dzat juga. Tapi menurut hukama wujudul hawadis adalah ghairu dzat. Tadi kan kita sudah bilang bahwasanya wujud itu ainu dzat, sawaun kana buat Allah Subhanahu wa taala ataupun buat Zaid, kan gitu ya.
Makanya disimpulkan di sini bahwa wujud ainudzat menurut Imam Asy'ari itu baik buat sifat, buat qadim, juga buat al-hawadis. Gitu ya. Ingat ya. Ana contohkan tadi. Wujuduz zaid itu adalah apa? Wujud itu adalah dzatuz zaid, gitu ya. Dzatuz zaid adalah wujud menurut Imam Asy'ari. Menurut hukama la, gitu ya. Berarti ditambah di sini, gitu ya. Oke. Jumhur mutakallimun juga siapa? Hukama. Hukama mengatakan bahwasanya al-wujud itu mushtarak ma'nawi, lafdun wahid, lahu ma'nan wahid, walahu afrad muta'addid. Terus kenapa Anda mengatakan wujudillah ainu dzatillahi ta'ala bimakna apa? Adamul infikak. Gitu ya. Bimakna adamul infikak. Dah. Itu selesai. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk ke sifat an-nafsiyah, sifat Sifat salbiyah, gitu ya. Sifatun salbiyatun. Ketika kawan-kawan baca hasiah yang lain misalkan, makna ini, gitu ya, terkadang ada tambahannya, terkadang ada i'tiradnya, gitu ya. Terkadang ulama-ulama seperti misalkan Syekh Muti'i punya tahqiq sendiri, gitu ya. Jadi makna yang kalian dapatkan dan itu adalah makna yang yatadawal bainal mutakallimin, itu menurut saya enggak seperti ini, gitu ya. Maksudnya saya bisa mengambil istimbat bahwa makna ini yang benar adalah ini. Tahqiqnya adalah ini, gitu ya. Itu setelah kita selesai memahami satu, langkah keduanya adalah memahami tahqiqnya ulama muhaqqiqin yang lain, gitu ya. Oke. Sekarang as-sifat as-salbiyah. Oke. Oke, dilihat nih. Diawali dengan sifat, gitu ya. Coba ingat. Sifat an-nafsiyah. Itu benaran sifat. Ataukah dia hal? Ataukah dia bukan sifat tapi zat? Coba kita ingat di sifat nafsiyah. Sifat ini masalah nih, gitu ya. Sifat an-nafsiyah. Ini benar-benar hakikatan? Ataukah dia majazan, gitu ya? Ataukah dia sifat, cuman sifatnya adalah hal, gitu ya? Sifatun, sabitatun, gitu ya? La huwa mawjud wa la huwa ma'dum. Kan itu ya? Dipermasalahkan di sini. Di sini enggak. Ini sifatnya apa? Haqiqiyatan. Asik. Udah berarti enggak berat lagi nih. Dah, sifatnya haqiqiyah. Sabitah, berarti kan gitu ya? Sekarang ditambah gitu ya. Salbiyah. Bukan nafsiyah, berarti kan gitu ya? Bukan ma'ani, bukan ma'nawiyah, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Yuk kita baca. Kita baca dulu. Bayan as-sifat as-salbiyah al-khamsah. Summa taliha. Hanya kembali ke mana? Asik. Sifat nafsiyah. Summa taliha khamsatun salbiyah. Itu ya. Wahia al-qidamu bidzat fa'lam. Itu ya. Ma huwa makna sifat as-salbiyah. Gitu ya. Sifat salbiyah adalah sifatun as-sifah. Itu ya, kita isbatkan sifah al-haqiqiyah allati. Itu ya. Salabat atau nafat, gitu ya. Apa? Salabat, nafat, gitu ya. Amron la
yalik. La yaliku billah. La yaliku billahi ta'ala. Ingat ya. Mahwa sifatun salbiyah, sifatun, dan sifatnya haqiqiyah. Allati salabat amron la yalik bihi subhanahu wa ta'ala. Contoh, wujud Allah, itu ya, wujudillahi ta'ala. Sabaqahu, kembali hu-nya kemana? Ke wujud, gitu ya. Wujudillahi ta'ala, sabaqahu al-adam. Atau wujudillahi ta'ala, gitu ya. Itu al-adam as-sabiq. Bisa juga kayak gini. Oke. Kalau anak isbatkan nisbahnya, berarti kan nisbatu, gitu ya. Nisbatu ada musabik ataupun sabkul adam li apa? Wujudillah subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Kalau ana manakan dengan isbat, gitu ya. Kalau ana manakan dengan isbat, ini mustahil. Allah itu apa? Yasbikuhul adam. Wujud Allah subhanahu wa ta'ala diawali dengan tidak ada, gitu ya. Kalau kita kan sebelumnya nggak ada, gitu ya. Kemudian ada, berarti jiwa kita, jasad kita, gitu ya. Itu apa? Sabaqahu al-adam. Jasadnya atau wujudnya? Wujud jasadnya, gitu ya. Wujud jasadnya ini disifati dengan apa? Yasbikuhul adam, gitu ya. Oke, yasbikuhu al-adam. Bisa ya? Kita nih wujud Zaid. Wujud Zaid itu apa? Jelas, gitu ya. Yasbiquhu al-adam. Sebelumnya nggak ada Zaid. Itu yang dimaksudkan dengan yasbiquhu al-adam. Tapi kan lain nih dengan wujudillahi ta'ala. Apakah dia yasbiquhu al-adam? Enggak. Terus gimana caranya? Salbun, nafyun, gitu ya. Berarti kita hilangkan nih nisbahnya. Potong nisbahnya. Jadi apa? Salbu, gitu ya. Salbu nisbati ada misabik liwujudillahi ta'ala, gitu kan? Bisa ya? Berarti ana hilangkan isbatun nisbahnya ataupun anak lepas, gitu ya. Ana cabut. Maka kayak gini, Zaidun qaimun. Apa maknanya? Nisbah ataupun wuku'un nisbah, gitu ya. Ataupun ini wuku', gitu ya. Wuku'un nisbah ataupun nisbah, ada nisbahnya di sini. Nisbah nisbatu apa? Al-qiyam li Zaid. Terus gimana? Kita salab nisbahnya. Jadi apa? Salbu nisbatil qiyam li Zaid. Zaid tidak berdiri, gitu ya. Salbu nisbati sebuah makna. Apa maknanya? Ada musabik lillahi ta'ala, gitu ya. Oke. Dapat. Itu namanya salbiyah. Pertanyaan berikutnya, setelah salbun, yang melakukan, tadi kan wujudillahi ta'ala sabaqahul adam, subhanahu wa ta'ala, gitu ya, gak mungkin. Terus ana bilang, hadihin nisbah mustahilah, gitu ya. Ataupun ana salabtu hadihin nisbah. Berarti yang melakukan as-salbu ini apa? Fi'lu salib, ya nggak sih? Orang yang menghilangkan nisbah, orang yang menghukumi bahwa nisbah ini ghairu sabitah, gitu ya. Berarti salbun itu sebetulnya bukan sifat, gitu ya. Salbun itu adalah fi'lun, fi'lu salib. Padahal kita ingin berbicara tentang sifat, gitu ya. Oke, kita lihat. Ingat ya, sifat adalah apa? Wasfun, al-makna al-qaim bidzat, gitu ya. Sifat
as-sifatu, ingat-ingat ya. As-sifat inda ketika bicara mutakalimun adalah apa? Al-makna, gitu ya. Al-qaim bizat. Oke. Salbun itu adalah fi'lun. Sifatnya apa? Al-insilab katanya. Ataupun apa? Al-intifa. Ini sifat. Gitu ya. Ini sifat. Terus berarti hadhil insilab gitu ya. Maknan sifatun qaimun bidzat. Kan gitu ya? Maka masuk ke sini. Salbu mahwal qidam gitu ya. Sifatun salbiyatun yakni gitu ya. Salbu apa? Salbu ada salbu apa? Ada musabik gitu ya. Salbu ada musa ataupun al-adam as-sabik. Di sana apa di kitab? Sabul awaliyah. Oke. Salbu al-adam as-sabik. Maksudnya salbu apa? Salbu sebuah makna yang yasbiquhu al-adam gitu ya. Salbu al-adam as-sabik. Ataupun salbu al-awwaliyah bima'na al-ibtida gitu ya. Al-awwaliyah bima'na al-ibtida. Sabku al-ibtida. Maksudnya Allah itu tidak ada namanya ibtida. Ketika ibtida gimana? Ibtida'il wujud. Apa yang maksudnya ibtida'il wujud? Bada al-wujud. Berarti sebelumnya nggak ada, Adam, gitu ya? Itu nggak mungkin, gitu ya? Mana salbun di sini apa? Insilab, gitu ya? Bukan salbun, tapi apa? Insilab. Oke, insilab. Insilabu apa? Misalkan al-awaliyah. Insilabu al-adam as-sabiq. Kemudian sifatun salbiyatun, gitu ya. Al-awwal itu maknanya apa? Al-ibtida, gitu ya. Ibtida. Hadza al-makna mawjudun. Al-awwal bimana ibtida ada maknanya. Gitu ya. Tapi kalau ada muawwaliyah, ini katanya apa? Maknanya sebentar, mawjudun. Dia gitu ya. Al-ibtida mawjudah. Mawjudatun. Yumkin an yura. Gitu ya. Yumkin an tura. Yumkin an tura, gitu ya. Mawjudatun yumkin an tura. Hadhihi. Tapi adamul awwaliyah itu ma'dumah. Dumatun. Goir. Mana ini goir? Mutahaqqikun fil khariji. Artinya goir mutahaqqikun fil kharij la yumkin an yura. Aduh,
Mohon maaf. La yumkin an yura. Makanya dikatakan sifatnya apa? Sifatun salbiyah. Gitu ya. Ketika Anda mengatakan sifatun salbiyah, keluar yang namanya apa? Sifatun ma'nawiyah. Karena sifatun ma'nawiyah itu maujudah. Sifatun ma'ani. Sifatun ma'ani itu adalah maujudah. Gitu ya. Keluar juga yang namanya ini ya. As-sifah al-ma'ani, as-sifatu allati tahaqqaqat fil khariji wa bukan yumkin wa sebentar. Ya, wa yumkin an yura. Antura. Oke. Sifatul ma'ani adalah sifat allati tahaqqaqat fil kharij, gitu ya. Ini kha-nya kayak kaf sih. Fil kharij. Wa yumkin antura. Ingat ya, wa yumkin antura ini dengan catatan idza kasyafa lanallah. Gitu ya, untuk melihatnya. Apa contohnya? Al-ilm, gitu ya. Sebuah sifat. Kalau Allah berikan kasyaf kepada kita untuk melihat wujud, ilm katanya mungkin dilihat. Gitu ya, bisa terlihat. Tapi kalau sifat salbiyah itu ghairu mawjudah, ma'dumah, gitu ya. Ghairu mutahaqqiq fil kharij, la yumkin an yura, gitu ya. Terus ditanya, makna ini, gitu ya, makna adamul awaliyah. Itu kan sudah ya. Ma'ada adamul awaliyah. Awas jatuh. Makna adamul awaliyah. Hal sabitun lillahi ta'ala. Mana adamu al awaliyah ataupun apa? Adamu as-sabiq, gitu ya. Ini apa? Binisbati ila subutihi lillahi ta'ala huwa sabit, gitu ya. Makna ini sabitun lahu ta'ala. Oke, makna ini sabitun lahu ta'ala. Fa min hadza al-wajh wa min hadhihi an-nahiyah fa huwanya kembali kemana? Sifatun. Berarti ana ketika melihat sifat ini melihat sisi mana ini ataupun ditempelkan ataupun dinisbatkan kepada Allah, gitu ya. Maka dikatakan sifat karena dia sabit. Terus min haitsu wujuduhu fil kharij, gitu ya. Mana ini ghairu mawjud fil kharij, ghairu mutahaqqiq fil kharij. Gitu ya. Ghairu mutahaqqiq fil kharij. Kemudian, tapi kenapa dikatakan sifat? Karena makna ini, gitu ya, dinisbatkan kepada Allah. Berarti ada dua sisi ya. Kapan Anda mengatakan sifat salbiyah ini dikatakan sifat? Kenapa Anda mengatakan sifat salbiyah ini dikatakan sifat? Karena dia sebuah makna yang sabit lillahi ta'ala. Terus kenapa dikatakan salbiyah? Karena maknanya dia itu ma'dumah, ghairu mutahaqqiqun fil kharij, gitu ya. Maksudnya ma'dumah berarti berbicara tentang apa? Afrodnya, gitu ya. Ketika Anda lihat fil kharij, adamul awaliyah itu nggak ada, gitu ya. Tapi sifat ini sabitun lillahi ta'ala.
Oke. Terus berikutnya. Udah, berarti keluar yang namanya sifat ma'ani, karena sifat ma'ani adalah sifat allati tahaqqaqat fil kharij wa yumkin an tura. Keluar juga sifat apa? As-sifat al-ma'nawiyah. Itu ya. Menurut siapa? Al-Baqillani, gitu ya. Sifatun ma'nawiyah. Karena menurut jumhur ini bukan sifat. Gitu ya. Contoh nih, kaunillahi ta'ala aliman. Ini menurut Qadi Abu Bakar Al-Baqillani sifat. Itu ya. Sifatnya yang namanya apa? Hal. Kan itu ya. Menurut jumhur Al-Asy'ariyah ini apa? Menurut jumhur Asy'ariyah, ini bukan yang ini nih. Sebentar, bahas tulisannya berarti gini. Jumhur. Nanti diperdalam di sifat ma'nawiyah ya. Enggak ada. Jumhur Al-Asy'ariyah. Ini adalah lazim minas sifat. Bukan sifat, gitu ya. Menurut Al-Qadi apa? Sifat yang namanya hal, gitu ya. Kaunillahi aliman, sifat ma'nawiyah. Keluarnya dengan apa? Salbiyah. Gitu ya, dengan salbiyah. Kalau pendapat jumhur, lazim daripada sebuah sifat, gitu ya. Lazim minas sifat al-ma'ani, gitu ya. Ketika sifat ma'aninya keluar, lazimnya keluar dong, gitu ya. Malzumnya keluar, lazimnya keluar. Yaudah, gitu ya. Dengan kalimat salbiyah, gitu ya, itu mengeluarkan sifat ma'ani, sifat nafsiyah, juga sifat al-ma'nawiyah menurut pendapatnya Qadi Abu Bakar, dan mengeluarkan kaunillahi aliman, makna ini, gitu ya. Lazim daripada sifat ma'ani dikeluarkan ketika keluarnya apa? Keluarnya sifat ma'ani. Ketika keluar sifat ma'ani menurut jumhur, maka keluar juga lazimnya, karena sifat ma'ani adalah malzum daripada kaunillahi ta'ala aliman. Contohnya, ketika ana mengisbatkan, gitu ya, Allahu alimun, kan itu ya, ana mengisbatkan Allah dengan sifat yang namanya alim. Di sini ada dua, gitu ya. Ada namanya as-sifat al-ma'ani. Apa sifat ma'aninya? Al-ilm. Ada lazim as-sifat. Apa lazim sifatnya? Kaunu Allah aliman, atau ala alimiyatillahi ta'ala, gitu ya. Nah, lazim daripada sifat keluar dengan keluarnya sifat, gitu ya. Oke. Yuk kita baca matannya, syarahnya dan matannya. Summa taliha fi dzikri. Jadi summanya hanya menyatakan katanya zikr. Tartib gimana? Enggak dibicarakan. Khamsatun salbiyah, nisbatun li salab, gitu ya. Nafyi. Makna yang betul apa? Insilab. Makna yang betul apa? Intifa, gitu ya. Oke. Ketika sifatnya insilab ya, berarti kayak gini, boleh nggak Anda bilang? Adamul awwaliyah. Ini kan sifat ya. Sifatnya namanya apa? Al-in-silab. Ataupun al-in-tifa. Adamul awwaliyah munsalibun. Gitu ya. Munsalibun. An wujud, mohon maaf, ke bawah lagi. An wujud Allahi.
Gitu ya jadinya. Adamul awaliyah sifatul insilab. Ketika ana gabungkan, ketika ana munsalibun. Oke. Ketika ana ungkapkan dalam sebuah qadiyah, adamul awaliyah munsalibun anil an wujudillahi ta'ala. Adamu sabik itu muntafin anillahi ta'ala. Gitu ya. Karena kita sudah ngebahas bahwa sifat adalah al-ma'na al-qaim bidzatillahi ta'ala. Oke. Yuk kita baca. Nisbatun lisalbi. Ya, as-salbiyah nisbatun lisalbi. Tapi makna hakikinya apa? Insilab. Ay an-naf yang dimaksud salbi di sini apa? Ay an-nafyu, gitu ya. Makna nafyun intifa. Id madlul kullu wahid minha, gitu ya. Ay min hadhihi al-khamsah salbun, salbu amrin, gitu ya. Diidofahkan. Salbu amrin. Yang hadal amr, gitu ya, la yalik bihi subhanahu wa ta'ala. Salbu maknan, maknanya apa? Misalkan awaliyah, gitu ya. Maknanya apa? Al-adam as-sabik, gitu ya. Itu namanya amarnya di sini. Ketika bicara kidam. Wahiyya ay as-sifat as-salbiyah al-qidam bidzati bidzat fa'lam. Al-qidam adzati bimakna annahu ta'ala qadimun lidzatihi. Ketika Anda bilang Allah Ta'ala qadimun bidzatihi, makna qadim di sini apa? Allah Ta'ala munsalibun anhu apa? Adamul awaliyah, adamu sabik, gitu maknanya. Jadi Allah Ta'ala qadim, jangan maknakan qadim ini adalah sifat wujudi, enggak, tapi sifat salbiyah. Jadi ketika bilang Allahu qadim atau apa maknanya? Allahu qadimun, Allahu yansalibu anhu adamul awaliyah, yansalibu anhu al-adam as-sabik, gitu ya. Karena sifatun salbiyah bukan sifatun wujudiyah, gitu ya. Kemudian bima'na annahu ta'ala qadimun lidzatihi ta'ala la li'illatin qadimatin iqtadat wujudahu ta'ala an dzalika ay an hadhihi illa al-qadimah walaisan murad bil qidam adzati ma qabala al-qidam bil ghair. Oke. Qidam bidzati hanya ingin mengatakan bahwasanya qidamullahi ta'ala ini bukan disebabkan karena apa? Karena sesuatu, gitu ya. Tapi disebabkan karena apa? Dzatihi. Oke, itu. Tapi qidamud dzati bukan berarti Asy'ariyah mengisbatkan yang namanya qidamul apa? Qidam bil ghair. Karena kalau mengisbatkan qidam bil ghair wa huwa alam, gitu ya. Itu berarti bahaya, gitu ya. Hanya ingin mengatakan bukan disebabkan karena yang lain, gitu ya. Qidamnya ini bukan disebabkan karena yang lain. Kama yaqulul falsafi liqiyami al-burhan. Kenapa mutakallimun ataupun Asy'ariyah tidak mengatakan qidam bil ghair, gitu ya? Linya liqiyamil burhan. Itu alasannya, gitu ya. Alasan kenapa mereka tidak mengatakan al-qidam bil ghair. Liqiyamil burhan al-qati, karena ada dalil yang qati ala annahu la syai'a qadimun bil ghair. Wa anna kulla ma siwallahi ta'ala wa anna kulla ma siwallahi wa sifatihi hadisun kama taqaddam. Ini la syai'a illa akhirih itu qadiyah, gitu ya. Terus wa ma'nal qidam, masuk nih. Kita fokus di makna ya. Wa ma'nal qidam salbul awaliyah. Ma makna salbul awaliyah? Insilab. Ingat ya? Oke. Insilabul awaliyah annahu ta'ala la awwala li wujudihi. Gitu ya. Awal di sini apa? La ibtida. Gitu ya. Ingat ya, la awal di sini adalah la ibtida. Karena awal ada makna akhar, gitu ya. La ibtida li wujudihi. La ibtida'a li wujudihi. Id law lam yakun qadiman, ini dalil, gitu ya. Udah, id law lam yakun qadiman lakana hadisan, gitu ya. Ta'ala an dzalika. Law lam yakun qadiman lakana hadisan. Lanjutkan qadiyahnya, lakinnahu qadim, gitu ya. Lakinnahu qadim, fasabata nahu qadim. Itu kalau misalkan qadiyahnya menggunakan apa? Kiasnya kias istisnai. Lakana hadisan an dzalika fayalzam. Kalau misalkan kita isbatkan dalil, gitu ya. Dalil
Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Kalau seandainya dia lam yakun qadiman, mulazamahnya nih. Kalau seandainya enggak qadim maka hadis. Lakinnahu apa? Lakinnahu qadim. Misalkan fasabata anallahi ta'ala apa? Qadimun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala hadis fayalzam iftiqaruhu ya ila muhdisin 5 marrah. Kalau dia hadis itu muhtajun ila muhdisin gitu ya. Yaftaqir ila muhdis. Kenapa? Karena kalau seandainya hadis muftaqirun ila muhdis. Oke, pertanyaannya. Ketika Allah hadisun gitu ya. Allahu hadisun. Allahu hadisun. Terus luzumnya apa? Allahu muftaqirun ila muhdis. Di pembahasan kita Allah muftaqirun ila muhdis dan Allah hadis, misal gitu ya, misal. Kalau kita kan alam ya, alam. Allah muftaqirun ila muhdis adalah sebuah natijah, ya enggak? Yang kubronya dibuang. Gitu kan ya? Allahu hadis wa kullu hadisun muftaqirun ila muhdis, gitu ya. Itu maksudnya. Oke. Kalau seandainya hadis maka yalzam iftiqaruhu ila muhdisin 5 marra. Berarti kalimat iftiqaruhu ila muhdis sebuah natijah yang qadiyah pertamanya, muqaddimah pertamanya adalah apa? Allahu hadisun wa kullu hadisin muftaqirun ila muhdis. Allah muftaqirun ila muhdis. Nah, kalau seandainya Allah muftaqirun ila muhdis, kan itu ya. Berarti muhdisnya siapa nih? Imma dzatillahi ta'ala, imma hadis gitu ya. Walaupun di sini disebutkan muftaqirun ila muhdis. Kadzalika gitu ya. Summa muhdisuhu. Kan Allah muftaqirun ila muhdis ya. Sekarang kita bicara muhdisnya. Summa muhdisuhu. Kadzalik la li'inqadi at-tamassul bainahuma. Muhdisnya juga kadzalik. Berarti akan ditanyakan lagi, muhdisnya nih, imma dia qadim, imma dia hadis. Kalau misalkan hadis, terus gitu ya. Kalau qadim selesai nggak? Selesai, gitu ya. Wadhalika mufdi ila ad-daur, awit tasalsul. Oke, li'anna al-mumasil as-sani masalan in kana al-muhdis lahu huwal awal fa ad-daur. Oke, li'anna al-mumasil as-sani, mumasil yang sani apa? Kalau Allah ini hadis, maka muftaqirun ila muhdis. Yang sani ini, gitu ya. Imma dia muftaqir, imma dia ghair muftaqir, gitu ya. Kalau dia muftaqir, gitu ya, kembali ke mana? Imma muftaqirnya kepada yang awal, yaitu Allah, yang ini, kan itu ya. Imma ke yang lainnya, gitu ya. Oke, Anda tuliskan. Ini nanti Anda simpulkan di akhir ya, karena di matanya di akhir. Beliau menyebutkan 1, 2, 3, terus mendatangkan dalil buat semua. Oke, katanya Allahu hadisun wa kullu hadisin muftaqirun ila muhdis. Sekarang Anda bicara muhdisuhu, gitu ya. Wa muhdisuhu wa muhdisul Allah, gitu ya. Takut banget bahasanya. Wa muhdisu Allah imma qadim, imma qadimun wa imma hadisun. Kalau qadim udah selesai kan ya? Oke, wa in kana al hadis, kan itu ya. Wa in kana hadisun, gitu ya. Fahuwa muftaqirun ilal muhdis, gitu ya. Oke, fahuwa muftaqirun ila muhdis, ini natijah nih. Wa in kana hadis, wa in kana hadisan, gitu ya. Kalau dia itu hadis, maka dia muftaqirun ila muhdis. Terus muhdisnya, gitu ya. Muhdisnya imma muftaqirun juga, muftaqirun ila
Sebentar, muhdisnya imma al-awwal wa huwa Allah. Imma apa? Imma ghairullah, gitu ya. Kalau yang ini daur. Gitu ya. Daurnya gimana sih? Awal ini, terus balik lagi. Ghairuhu, terus gitu ya. Oke. Udah, itu tasalsulnya. Nanti Anda jelaskan di akhir biar enak. Fayaljam iftiqaruhu ila muhdisin lima marra. Summa muhdisu kadzalika li inqadi at-tamasul baina huma. Wa dzalika mufdin ila daur aw tasalsul. Li anna al-mumasil asani. Al-mumasil asani adalah muhdis yang kedua, muftaqirun ila muhdis. Masalan, in kana muhdis al-muhdis lahu huwal awal. Kalau seandainya muhdisnya itu yang pertama, fadaur. Wa in istamarra al-adad ila ghairi nihayah fatasalsul wa kilahuma muhalun. Ya, dalilul istihalata daur, dalil istihalata at-tasalsul. Ana akhirkan di setelah pembahasan 5. Kemudian wasani. Ini nyambung ya? Berbicara tentang makna biar enak. As-sani sifatun as-salbiyah. As-sani sifat as-salbiyah. Sifat al-insilab gitu ya, al-baqa bil qasri lid-darurah. Harusnya baqaun kan gitu ya. Ada hamzahnya. Wa huwa salbul akhiriyah. Aina fihi. Aina fiha. Salbun di sini apa? Insilab gitu ya. Insilab al-akhiriyah. Annahu ta'ala la akhira li wujudihi ta'ala. Annahu ta'ala la akhira li wujudihi ta'ala. Li'anna ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Ini dalilnya. Karena ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Sesuatu yang sudah ditetapkan bahwa disifati dengan qadim, maka mustahil akan dikatakan apa? Dikatakan adam. Wa illa la jaza alaihi al-adam fayahtaj ila murajjihin fayakunu hadisan la qadiman. Kalau seandainya dia itu mungkin ataupun boleh dikatakan adam, maka siapa yang menghilangkan? Gitu ya. Siapa yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya dibolehkan kidam, berarti yahtaj ila murajjih. Kalau sesuatu yang muhtaj ila murajjih dikatakan apa? Hadis la qadim. Kaifa wa qad sabata qidamuhu. Kaifa wa qad sabata qidamuhu. Ini menggunakan mana? Ya. Terus di sini ana ingin tambahkan dari ini ya, dari ta'rif ya. Dari ta'rif. Untuk dalil insya Allah akan kita ulang di akhir banget, di matannya gitu ya. Di matannya kita fokus di dalil setelah menjelaskan masing-masing. Sifat salbiyah, as-sifat allati salabat amron, ataupun sifatnya apa? Salbu amrin la yaliku billahi ta'ala. Oke. Yang sudah kita bahas adalah terakhir ya, al-qidam. Ma huwa al-qidam? Salbi al-awwaliyah gitu ya. Ma huwa al-baqa? Salbi al-akhiriyah. Ingat-ingat, yang dimaksud salbi adalah insilab. Oke. Al-insilab. Makna salbil awaliyah adalah tidak yang awal di sini. Akhiriyah ada namanya apa? Intiha gitu ya. Enggak ada akhirnya. Makna lainnya adalah sabqil adam gitu ya. Terus makna lainnya ada yang memanakan seperti ini. Al-qidam itu adalah, ini akan membedakan kita nih. Istimrar al-wujud fil madhi ila sebentar. Istimraru al-wujud fil madhi gitu ya. Kemudian al-baqa istimrar al-wujud fil
mustakbal ila ma la niha atau bukan ila goiri al goyah gitu ya. Coba lihat istimrarul wujud, ilahnya nanti ya, ana lupa lagi nih, belum terbang. Ila Oke. Istimrarul wujud fil madi. Beda nggak sih dengan salbul awaliyah dan sabil akhiriyah? Beda. Istimrarul wujud itu maknanya subut. Wujudi. Gitu ya. Istimrarul wujud itu maknanya wujudi, bukan salbi. Maka ketika ada pendapat yang menggunakan istimrarul wujud, qidam sama baqo itu sifat nafsiyah katanya. Gitu ya. Dan dia itu wujud. Maknanya, ya. Beda dengan ini salbul awaliyah, salbil akhiriyah. Kalau istimrarul wujud ini lupa lagi. Istimrarul wujud fil madhi. Lupa lagi. Ila ghairil ghayah, maksudnya tidak ada akhirnya, gitu ya. Wujudnya itu fil mustaqbal terus la akhir lahu. Yang goyahnya istimrarul madhi, gitu ya. Istimrarul wujud fil madhi ila gak ada adamnya, gitu ya. Nah, kalau dimaknakan seperti ini namanya bukan sifatun salbiyah, gitu ya. Kalau ana maknakan seperti ini namanya sifatun salbiyah. Maka ketika ana ingin mengatakan al-adam, al-qidam sama baqo, itu dinamakan sifatun salbiyah, maknakan dengan ini. Jangan dengan ini, karena ini wujudi bukan maujudah maknanya, bukan ma'dumah, gitu ya. Kalau ana maknakan seperti ini, dia akan masuk kepada sifat nafsiyah. Dah, dan ditanyakan jam berapa, Fahmi? Masih 1 jam lagi? Masih 30 menit lagi. Saat ini yang silakan. Ini kembali ke masalah bahasanya lafzi atau memang ada pendapatan ulama apakah qidam ini wujud atau ya, ada yang mengatakan seperti itu. Qidam itu katanya sifat nafsiyah sama baqo, gitu ya. Dengan tarif seperti ini. Ya, maksudnya ini hanya hilafnya bahasa lafzi atau tamam. Ini masuknya ke ilmi. Cuman ujung-ujungnya wal ma'al wahid, ya enggak? Al-qidam ketika ana manakan qidam itu dengan adamul awaliyah, bukankah wujudnya itu mustamir, gitu ya? Ila madhi, gitu ya. Ataupun ana gunakan mafhum daripada mana itu. Ujung-ujungnya enggak ada bedanya, gitu ya. Walaupun ketaksim masalah. Ya, ketaksimnya masalah kan? Ke jumlah juga, sifatun juga masuk gitu. Ke apakah dia masuk ke nafsi atau bukan. Cuman dari ke makna gitu ya, ke pemahaman ma'al wahid. Mau dimanakan istimrar ataupun maksudnya akhirnya gitu ya. Akhirnya satu, walaupun tetap beda gitu ya. Sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Apakah akan bahasanya dengan pemahaman seperti ini apakah akan yataratab alaihi gitu ya, masail ukhra gitu ya. Itu wallahu alam. Nah, kenapa ulama di akhir-akhir sebelum Imam Sanusi mengawali pembahasan akidah dengan al-ma'lumat atau umurun ammah, gitu ya. Ini. Ya kan? Kalau diawali dengan umurun ammah, itu di sini udah lewat gitu ya. Masail-masail ini sepertinya udah lewat. Ya kan ya? Kita udah belajar namanya al-wujud, wal imkan, gitu kan ya? Kemudian wujudnya itu seperti apa, imkan itu seperti apa gitu ya. Itu udah lewat gitu ya. Maka finihaya nanti ketika untuk kita gitu ya, akan lebih terasa ilmunya kalau seandainya kita ngawali dengan umurun ammah gitu ya. Tapi jauh ilmiah nggak bisa di sini gitu ya. Di zaman sekarang jauh ilmiah kita tidak bisa ngeloncat dari kitab Imam Sanusi, nggak mungkin itu. Jauh ilmiah yang ada di sini gitu ya. Kecuali nanti suatu ketika jauh ilmiahnya kembali ke Azhar lama gitu ya. Itu mungkin. Kita tinggalkan Sanusiat langsung ke kitabnya ulama-ulama Mawara'an Nahar Thariqahnya gitu ya.
Karena jauh ilmiahnya sangat berat, maka butuh proses. Oke, udah dulu ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Semuanya? Ya. Dari mulai sanusiat kubro waman dahaba ila manhajihi gitu ya. Berarti Imam Dardir itu nggak mungkin kita lewat dari Imam Dardir untuk zaman sekarang ya. Termasuk mukadimahnya juga.